Sumber duit ini. Kan? Oh iya lah. Cek. Cek. Baik, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Forex Webinar pada hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2016. Selamat sore Pak Dori Tanata, Pak Karisma Haryadi, Pak Kian Santosa, Ibu Lulu, Pak Made Martono, Pak Narmo. Kita tunggu sebentar, saya minta waktu untuk teman-teman kita yang ada 2 orang, ini Pak Budika Indra dan Pak Dedis Pratama belum tersambungkan dengan speakernya. Tinggal Pak Budika saja. Kalau sore Pak Dedis Pratama. Hari ini kita akan berbicara mengenai edukasi, khususnya berbicara mengenai indikator SAR dan ADX. Tapi sebelum kita lanjut, perlu diinformasikan bahwasanya acara kita ini akan berlangsung dari pukul 15 hingga pukul 16. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk langsung bertanya saja melalui fasilitas chatting. Ya, kalau fasilitas chatting itu ada di atas, artinya teman-teman bisa mengarahkan mouse atau kursor mouse-nya ke atas. Nanti ada pop-up muncul, pilih saja chat, ya, tombol chat, dan klik saja. Lalu nanti muncul pop-up chattingnya, teman-teman bisa menulis atau mengetikkan pertanyaannya di chatting tersebut.
Baik, kita mulai saja. Sesuai dengan bahasan kita, karena setiap hari Kamis kita akan membahas edukasi, hari Senin membahas peluang teknikal selama satu minggu pergerakan. Ya, parabolic SARS. Ini ditemukan atau digunakan dan dipopulerkan oleh Welles Wilder pada tahun 1978 dalam bukunya New Concept in Technical Trading sebagai salah satu indikator utama dalam bear trading. Jadi SARS, parabolic SARS ini ditemukan oleh Wilder dan menjadi indikator utama bagi Welles Wilder untuk bertransaksi. Wilder menciptakan indikator ini untuk mengeliminir kekurangan moving average, yaitu sifatnya yang membentuk kurva sehingga seringkali terjadi misinterpretasi. Jadi dengan SARS yang berupa titik, tren naik atau turun menjadi lebih terlihat, lebih pasti, tidak lagi menimbulkan salah tafsir, karena sering beberapa trader melakukan atau menganalisa dengan pergerakan harga dengan menggunakan moving average, sehingga menimbulkan salah tafsir. Jadi SARS itu adalah kependekan dari stop and reverse yang dapat diartikan sebagai indikator penentu titik stop loss dalam trading. Dalam perkembangannya, parabolic SARS kemudian menjadi salah satu indikator yang efektif dalam menentukan kondisi market yang sedang trending. Jadi kembali lagi ini market sedang trending, bukan sideways. Perlu di garis bawahi. Nah, ini contohnya gambar parabolic SARS. Titik-titik yang di atas atau di bawah. Titik-titik yang di atas atau di bawah. Perhatikan titik yang warna hijau itu. Titik yang di atas pergerakan harga atau di atas candle, atau yang di bawah candle. Jadi kalau titik itu di atas candle, menginformasikan bahwasannya harga sedang bergerak ke bawah. Sedangkan titik di bawah candle menginformasikan harga sedang bergerak ke atas. Nah, ini cara menggunakan parabolic SAR. Jadi parabolic SAR itu sama dengan persis dengan moving average atau tren indikator lain yang memiliki fungsi untuk memperkirakan tren yang sedang terjadi. Jika titik SAR di bawah pergerakan harga, maka hal tersebut merupakan indikasi uptrend. Baik, ini ada pertanyaan
dari Pak Doritanata. Apakah titik-titik tersebut terlambat seperti moving average? Yang pasti penggunaan SAR itu digunakan untuk memperjelas tren yang sedang berkembang, Pak Dorita. Memperkirakan tren yang sedang berjalan, apakah sedang bullish atau sedang bearish, ya. Itu yang mesti dipahami. Nah, mengenai terlambat atau tidak, halo, cek. Sebentar, ini teman-teman untuk cek Pak Budi, suaranya nggak ada. Gimana teman-teman bisa mendengar suara saya? Nah, itu bisa Pak Rois Yasin dan Pak Dedis Pratama, bisa ya Pak Budi ya. Oh, Pak Budi K itu teman-teman bisa mohon waktu sedikit, saya mau mandu Pak Budi K Indra ya. Betul, belum tersambung ke audio Pak Made. Saya akan ngetik dulu ya. Jadi Pak Budika mungkin bisa langsung saja ikuti ini ya. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Dorita ya, cepat atau tidak? Nah, kita belum yang pasti titik-titik tersebut mesti kita pahami dulu ya, mesti kita pahami kapan kita buka posisi berdasarkan penggunaan dari indikator parabolik SAR. Nanti kita lihat ke grafiknya ini ya. Jadi kita kembali ke materi kita. Jika titik SAR di bawah pergerakan harga, maka hal tersebut merupakan indikasi uptrend. Jika titik SAR di atas pergerakan harga, maka hal tersebut merupakan indikasi downtrend. Ada pertanyaan dari Pak Harisma Haryadi. Untuk indikator ini bagusnya di time frame berapa Pak? Sebenarnya mengenai time frame, semakin besar time frame yang kita gunakan semakin baik. Artinya 4 jam daily gitu ya, semakin bagus. Tetapi saya kira minimal itu 1 jam atau 30 menit Pak time frame-nya. Ya, kurang lebih seperti demikian. Pak Doritanata, apakah ada indikator jika berbalik arah? Tidak Pak, saya belum pernah menemukan indikator yang memberi informasi akan berbalik arah. Kurang lebih seperti itu. Tapi
kita bisa pelajari dari pola candle atau pola harga yang muncul. Jadi kalau indikator saya kira belum ada. Oke, saya lanjut ya. Penggunaan lain dari parabolik SAR adalah sebagai alat bantu dalam memperkirakan level stop loss. Tadi kan kita tahu SAR itu stop and reverse. Namun ada satu hal yang paling menonjol yang menjadi kekurangan dari indikator ini adalah sifat parabolik SAR yang sering kali repaint. Repaint itu suka memberikan pokoknya kita pergunakan time frame 1 jam, ya. Pergunakan time frame 1 jam. Kadang-kadang si harga ketika pergantian candle itu memberi informasi, anggaplah sedang tren turun, ya. Anggaplah akan mulai tren turun. Jadi ini candle, di sini titiknya. Kadang-kadang ketika muncul menit pertama titik yang menandakan harga akan bergerak ke bawah, tetapi si candle terus bergerak ke atas. Maka titik yang ini, titik dari SAR ini akan hilang. Kurang lebih seperti itu. Sehingga sering terjadi repaint. Itu maksud dari repaint. Hilang, muncul, berdasarkan pergerakan candlestick tadi. Itulah kekurangan dari indikator. Makanya bagaimana cara menggunakan parabolik SAR ini nanti itu yang akan kita bahas selanjutnya, ya. Untuk meminimalisir repaint tadi. Nah, ini ya, bullish trend, repaint itu kadang-kadang ya itu tadi ya, pada titik yang sebelah kanan ini atau titik-titik dari parabolik SAR itu kadang-kadang muncul, kadang hilang lagi, muncul, hilang, kurang lebih seperti demikian. Ya, jadi mesti diketahui oleh orang. Baik, ada pertanyaan dari Pak Dorita lagi. Bagusnya dipasangkan dengan indikator apa untuk saat ini? Indikator ADX. Nah, ini kita lihat nanti ADX. Pak Karisma sudah memberikan informasi, gitu ya. Nanti kita pelajari. Kita lanjut ya. Jadi menggunakan indikator parabolik SAR dengan tambahan indikator lain seperti stokastik, MA, atau yang lainnya guna mengkonfirmasi sinyal yang muncul. Jadi mau indikator apa saja sih sebenarnya bisa, tetapi paling tidak teman-teman sendiri yang harus mencari indikator yang sesuai. Kalau tadi Pak Haryadi ya, kalau nggak salah, ADX katanya.
Oh, Pak Harisma ya Pak Harisma Riyadi. Tetapi dalam materi ini kita bisa menggunakan stokastik atau MA atau yang lainnya. Jadi perubahan posisi yang terjadi pada indikator parabolik SAR merupakan indikasi terjadinya perubahan tren dan dapat dijadikan acuan untuk mengambil entry posisi. Titik-titik yang terlihat dari indikator parabolik SAR dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan level stop loss. Jadi titik SAR tadi itu menjadi petunjuk untuk menentukan level stop loss. Itu mengenai SAR. Ya, kita lihat dulu whiteboard ya. Whiteboardnya kita lihat. Ini contoh candlestick ya. Anggaplah harga bergerak ke atas. Nah, ini titik. Nah, ini titik. Belum muncul ya. Bagus banget. Ini contoh saja, teman-teman. Jadi ini SAR, titik SAR yang di bawah, yang di atasnya candle, ya. Dan ini ketika terjadi candle keempat, munculnya candle keempat, itu titik SAR berpindah. Ya, titik SAR berpindah ke sini. Ke atas, artinya menandakan untuk sementara harga akan kembali terkoreksi ke bawah. Jadi candle kedua ini titiknya. Nah, ini perhatikan teman-teman sekalian. Ya. Kita bisa buka open posisi sell. Ketika buka open posisi sell, ketika titik kedua dari parabolik SAR ini muncul. Selesai. Artinya pada candle ketiga baru kita buka posisi sell. Ya. Jadi ini tunggu dulu satu candle selesai, lalu candle kedua sebagai konfirmasi, ya ini candle konfirmasi, ya, ini candle konfirmasi, yang ini candle sinyal. Sinyal apa? Sinyal kemungkinan harga akan bergerak ke bawah. Sinyal tersebut harus dikonfirmasi oleh candle berikutnya. Baru kita buka posisi sell di candle ketiga. Ya. Nah, sini saya menggambarkan contohnya bisa nggak ya? Bisa. Ini posisi stokastik, anggaplah sudah di 80. Jadi pertanyaan Pak siapa tadi? Dorita, candle kombinasi candle
untuk penggunaan indikator parabolik SAR itu apa? Kalau saya menggunakan indikator stokastik dengan kondisi kita akan buka posisi sell ketika harga memberikan sinyal dari titik-titik, ya, dari candle dengan titik parabolik SAR yang terkonfirmasi ditambah dengan kondisi indikator stokastik. Seperti demikian ya. Ini ada pertanyaan. Pak Arus Yasin, titik semakin dekat dengan candle, ada juga titik jauh dengan candle. Artinya apa ya Pak? Nah, nanti kita lihat dalam gambar, dalam grafik. Pak Arus ya. Pak, dari Pak Harisma Haryadi, Pak, seandainya titik candle sudah lebih dari 5 atau lebih, apa tidak khawatir harga akan berbalik? Nah, ketika harga sudah lebih dari 5 candle, hati-hati. Ya, berarti kita bisa disebut ketinggalan kereta. Gitu. Ada kemungkinan harga berbalik arah. Jadi, kapan kita mau buka posisi? Ya, ketika awal parabolik SAR memberikan sinyal balik arah yang ditambah dengan candle konfirmasi. Kurang lebih seperti demikian. Ya. Jadi kalau udah lebih dari 5, hati-hati. Pak Dorita, artinya kalau time frame 1 jam, maka pergerakan jam ketiga baru masuk pasar. Lebih baik demikian, Pak. Lebih baik demikian. Candle ketiga, gitu. Atau jam ketiga kalau menggunakan time frame 1 jam. Baik, kita akan lihat grafik dari pertanyaan Parois ya. Titik semakin dekat, titik semakin jauh. Kurang terlihat. Saya ganti warna hitam saja. Walah, bentar ya. Nah ini. Ruang besar. Nah ini. Ya, jadi Aussie dollar ya, kita sedang berada dalam kondisi bearish. Ini ditandai dengan kondisi indikator parabolik SAR sedang bergerak di atas candle. Oke. Pertanyaan dari Pak Rois tadi, kalau semakin jauh titik
titik parabolik SAR jauh dari candle dengan titik parabolik SAR dekat dengan candle. Jadi kalau semakin dekat titik titik parabolik SAR dengan candle, itu menandakan harga akan berbalik arah. Nah, ini contoh di sini ya. Perhatikan teman-teman di sini. Ini akan mendekati membalik arah. Kalau jauh ada kemungkinan harga akan nggak ada ya Pak Dos. Benar, saya berubah dulu ke sini kali ya. Kalau ini sudah ada Pak Dorita? Atau teman-teman yang lain bisa dibantu, sudah terlihat gambarnya? Gambar dari... Oh iya, sorry. Maaf teman-teman. Saya belum ini. Maaf. Nah, ini kali sudah ya. Terima kasih. Kan kesalahan teknis, belum saya klik untuk di share. Terima kasih. Jadi kembali lagi ya. Tadi pertanyaan Pak Rois. Ya. Kalau titik parabolik SAR ini dekat ya. Nah, ini dekat ya. Ini menandakan harga hendak berbalik arah. Kalau jauh, ini jauh, itu menandakan harga masih kuat untuk bergerak, masih dalam tren yang cukup kuat. Kurang lebih seperti demikian. Nah, ini bisa terlihat dari gambar yang saya arsip ini. Aduh, maaf saya bersin. Nah, ini titik yang mendekat ini menandakan harga akan berbalik arah. Tapi kalau titiknya jauh, itu jauh dari candle, itu menandakan harga masih dalam tren yang kuat. Seperti demikian ya. Kalau titik semakin dekat candle, ada titik yang artinya apa ya? Tadi sudah ya Pak Rois, Pak Karisma Aryadi. Oh, sorry. Baik. Jadi kembali lagi, kapan kita buka posisi, kita menunggu candlestick atau kita menunggu parabolik SAR ini muncul di bawah. Kalau muncul ya pada jam 4 ya nanti ya. Kalau muncul pada candle ini titik SAR di bawah, kita tunggu titik SAR kedua. Baru kita masuk pada candle ketiga. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada titik SAR pertama ya, itu menjadi tempat untuk membuka posisi stop loss.
bukan full stop, membuka level stop loss, kurang lebih seperti ini. Bisa ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan, silahkan sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Dorita. Parameter SAR berapa yang bagus? Yang bagus yang default saja teman-teman sekalian, Pak Dorita. Yang default saja. Ya, jadi reset saja ini. Ya. Pokoknya sudah diganti-ganti, gitu ya, jadi maksimumnya 0,4 atau 0,5. Saya kira lebih baik kita yang yang standar saja, yang default saja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itu tadi mengenai SAR, parabolik SAR. Ini untuk mereduksi misinterpretasi dari pola tanda, ya, dari penggunaan moving average di Baik, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas parabolik SAR. Sekarang kita membahas ADX atau Average Directional Movement Index. ADX adalah penyempurnaan sederhana dari indikator BMI. ADX pertama kali juga dikembangkan oleh Wells Wilder pada tahun 1978. ADX adalah indikator yang paling populer untuk menghitung intensitas kekuatan tren. Jadi kuat nggak nih trennya? Ya. Masih bergerak ke bawah nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Masih kuat bergerak ke bawah nggak? Dan penggunaan dari ADX adalah seperti yang tadi diberikan untuk menghitung kuat, bukan menghitung, untuk memperlihatkan kuat lemahnya suatu pergerakan. Akibatnya dari tidak adanya maka sebuah pergerakan naik pada ADX menunjukkan awal dari tren atau peningkatan intensitas tren, tapi bukan arah tren ya. Jadi bukan arah trennya, tetapi kuat trennya. Jadi kalau ADX naik itu kuat, ADX jatuh itu akhir sebuah tren. Jadi tadi seperti yang sudah dibagikan, merupakan indikator yang mengukur kekuatan suatu tren, karena ADX tidak memperlihatkan kondisi jenuh, baik itu overbuy atau oversold. Kenaikan ADX merupakan indikasi suatu tren yang makin kuat, baik itu bullish maupun bearish. Indikator ADX terdiri atas garis ADX warna merah, garis D plus warna biru putus-putus, garis D minus warna hijau putus-putus. Jadi kita lihat ya. Nah, ini perhatikan A, B, C. Ya, kalau saya balik lagi, warna merah, biru putus-putus, hijau putus-putus. Ya.
Jadi garis ADX itu yang warna merah. Garis ADX yang warna merah. Garis ADX berada di daerah 0 sampai 20 mengindikasikan bahwa masih dalam fase konsolidasi. Belum saat yang sudah. Garis ADX berada di daerah 20 sampai 30 menandakan pergerakan harga mulai bergerak baik uptrend atau downtrend. Persiapan untuk entry posisi. Garis ADX berada di daerah 30 sampai 40 menandakan tren yang tadi sedang kuat, baik uptrend maupun downtrend. Garis ADX berada di daerah 40 sampai 100 menandakan indikasi dari berakhirnya sebuah tren. Nanti kita bisa lihat sendiri ya. Kita bisa lihat di grafik. Jadi kalau penggambaran 63 masih, kalau 60 ending. Siap-siap ya. 40 sampai 100 siap-siap harga akan berakhir. Nah, fungsi dari garis D minus dan D plus adalah D plus memotong D minus dari bawah signal uptrend, D minus memotong D plus dari bawah signal downtrend. Jadi kalau ADX-nya tidak memberi informasi naik atau turunnya, bullish atau bearish ya, ADX, tetapi D plus dan D minus dia memberikan sinyal uptrend atau downtrend. Jadi kalau dalam gambar ya, potensi reversal akhir sebuah tren karena harga sudah di atas 40. Jadi kalau 40 sampai 100 itu menandakan harga sudah berada dalam akhir dari satu pergerakan tren. Kita lihat ADX ya. Average directional movement index. Pakai yang standar settingannya, klik saja oke. Di sini pada saat ini area 40 di daerah sini. Artinya harga masih kuat untuk bergerak ke atas. Kita bisa ganti level 40, 20. Nah, kita ganti ini garis ADX yang warna biru, kita ganti jadi warna merah. Biar terlihat pembedaannya. Nah. Ya, kalau di 20 tadi harga di bawah 20 harga sedang buka posisi. Tetapi ketika garis merah ini di atas 20 ya, di atas 20 itu menandakan harga sedang trending. Jadi
Ini warna putih supaya lebih lagi. Jadi 20 trending. Ya. Baik tren bullish atau tren bearish. Garis yang warna merah, perhatikan. Tetapi kalau sudah mulai di area 40 ke atas, tadi kan settingannya 40 sampai 100, itu ending dari satu pergerakan harga. Nah, sekarang kalau sudah 38 atau 39, ya siap-siap saja bahwasanya mau ending. Artinya teman-teman jangan buka posisi pada saat di 38 atau 39. Buka posisinya kalau bisa di 20. Gitu. Itu maksud saya. Ya. Nah, ini D plus saya ganti dulu warnanya supaya lebih jelas, biru sama kuning. Nah, ya. Kalau di sini ini kan bisa diganti-ganti. Kalau biru menembus harga, biru garis biru putus-putus menembus kuning putus-putus, itu menandakan harga akan bergerak ke atas. Akan bergerak ke atas, berarti pilihannya buka posisi buy. Ini ditandai ditambah lagi dengan parabolik SAR, ya, ini sudah menginformasikan bahwasanya harga akan bergerak buy. Ditambah lagi garis merah, garis ADX yang menandakan harga berada di atas 20. Artinya trend up-nya semakin kuat atau berpotensi akan kuat. Nah, kalau garis biru garis kuning menembus garis biru arah ke atas, sebaliknya yang tadi. Sebaliknya yang tadi. Kapan buka posisinya? Lihat garis merah. Artinya pada candle ini. Pada candle ketiga. Nah, kurang lebih seperti demikian. Jadi mau menggunakan stokastik, mau menggunakan ADX dengan parabolik SAR, itu silakan saja. Mana yang terbaik, mana yang gampang untuk dianalisa oleh teman-teman sekalian. Ingat, cara buka posisinya itu setelah candle ketiga dengan dikonfirmasi dengan ADX tadi. Demikian. Jangan lupa menggunakan stop loss. Itu harus. Apakah ada kelemahannya ADX, Pak? Kelemahannya ADX sih saya kira pasti ada kelemahannya, Pak. Ya, kelemahannya dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ditambah dengan indikator lain untuk saling menguatkan. Untuk saling menguatkan. Pak, ini Pak Harisma, warna biru gelap, saya ganti ya. Jadi warna putih lagi. Nah, gini. Di sini bisa terlihat bedanya warna putih dengan kuning. Kalau saya mungkin masih bisa, nggak tahu kalau teman-teman sekalian. Pak Dorita, kaitannya SAR di atas sama ADX di bawah. Bagaimana cara SAR di atas, ADX di bawah? Oh, jangan buka posisi. Jadi SAR-nya di atas berarti buka posisinya sell. Kan demikian ya. Karena ini contoh. Ya. Contoh yang ini saja. Nah, ini SAR-nya di atas. Jadi kita buka posisi sell dong. Seharusnya kan demikian. Tetapi ADX-nya belum
berada di atas 20. ADX belum berada di atas 20. Kalau kita kembali lagi ke materi, nah ini tadi 0,20, ADX sedang di daerah 0,20, belum saatnya untuk entry. 20-30 malah persiapan entry posisi. 30-40 harga sedang kuat backup yang dulu. Kurang lebih seperti demikian teman-teman. Berarti ada yang paling menentukan kayaknya apa? Kedua-duanya saling menguatkan Pak Berita. Kedua-duanya saling menguatkan. Kalau memang porsinya ada yang lebih menentukan, silakan saja. Tapi kalau saya, kedua-duanya saling menguatkan. Demikian. Baik, dari teman-teman yang lain, dari tadi Pak Dorita aja ya, yang bertanya. Pak Dani, Pak Denny, Pak James, Pak Karisma, Pak Kian, Bu Lulu, Pak Madu, Pak Mirza, Pak Narun, Pak Roisa itu. Semoga umpamanya tidak bertanya, mengerti gitu. Semoga mengerti. Nggak apa-apa Pak Dorita, artinya mungkin Pak Dorita banyak pertanyaan, teman-teman yang lain juga sebenarnya mungkin ada pertanyaan tetapi bingung atau bagaimana. Ketika Pak Dorita bertanya, teman-teman juga bisa saling mendapatkan inputnya. Sudah mewakilkan malahan. Indikator ini bagus. Oh ini ya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian, untuk Pak Dorita juga. Biasanya di jam-jam berapa untuk melihatnya? Ya, tidak ada Pak yang menginformasikannya. Kita harus nunggu saja paling Pak Dorita ya. Tidak ada waktu jam 2 atau jam 3. Nah, kita harus tunggu. Artinya setiap 1 jam sekali kita lihat kondisi pergerakan harga. Kita nggak usah pusing-pusing
5 jam di depan laptop, wah capek teman-teman. Tiap 1 jam aja nggak lihat, oh udah. Kalau nggak ada ya sudah. Gitu. Kalau ada ya tunggu, oh, berarti sudah ada sinyal muncul, tinggal konfirmasi, berarti kurang lebih jam sekian. Ya udah kita lihat saja, nggak usah kita begini, wah capek. Gitu ya. Pak Karisma, kemarin sebelum seminar saya cari info apa nih Pak? Pak Narmo, semakin besar time frame yang digunakan semakin baik. Jadi kalau saya bilang mana yang terbaik ya kalau harian itu 1 jam hingga 30 menit Pak time frame-nya. Ya, jadi mau menggunakan indikator apa saja, penggunaan time frame itu semakin besar semakin baik. Semakin kecil semakin membingungkan atau memberikan repaint atau fake signal. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, saya kira webinar kita akan saya akhiri saja. Terima kasih atas kalian teman-teman, Pak Dhani, Pak Denis Pratama, Pak Debrita, Pak James, Pak Harisma, Pak Kian, Bu Lulu, Pak Made, Pak Mirza, Pak Narme, Pak Roy Yasin. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa menggunakan stop loss, karena stop loss adalah modal kita untuk transaksi. Itu saja mungkin. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya Freddy Rodo dari Praja Merah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa hari Senin.